warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Muhammad Arif, NIM 2032398, kelas 2B MPI. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Pelaksanaan Penilaian pada Kurikulum 2013. Jurnal termasuk penelitian dan evaluasi pendidikan, volume dan halaman, volume 20, halaman 02. Tahun penerbit Desember 2016, penulis Hari Setiadi. Bila selanjutnya permasalahan terhadap jurnal tersebut. Masalah implementasi penilaian yang dianggap lebih rumit dibandingkan sistem penilaian pada kurikulum sebelumnya. Hal ini terkait kompleksitas penilaian tiga ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Salah satu tantangan terbesar adalah penilaian sikap, domain efektif. Penilaian sikap dinilai sangat sulit karena membutuhkan metode dan instrumen khusus, sementara wawasan guru dalam hal ini masih kurang. Pelaksanaan penilaian membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun laporannya, sehingga menjadi salah satu hambatan implementasi kurikulum 2013. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan khusus untuk guru terkait teknik penilaian domain efektif dan psikomotor, analisis instrumen, pembuatan rubrik, serta revisi butir soal. Perlunya kebijakan penyederhanaan pedoman penilaian dan pengkajian kembali penggunaan rentang skor 1-4 dalam penilaian pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, tujuan penelitian: mendapatkan fakta dan gambaran di lapangan implementasi penilaian pada kurikulum 2013, mengidentifikasi kendala, hambatan, dan faktor keberhasilan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013, memberikan rekomendasi pada pemerintahan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013 di satuan pendidik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan penilaian di lapangan, mengidentifikasi hambatan dan faktor keberhasilan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. Sumber data pada kurikulum tersebut: kuesioner, yaitu untuk mengumpulkan data langsung dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013 seperti pedoman laporan dan dokumen lainnya. Fokus group discussion, PGD, yaitu diskusi kelompok terfokus untuk memperdalam dan melengkapi data yang diperoleh melalui kuesioner. Dilakukan dengan mengajak beberapa narasumber kunci terkait pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. Jadi, 3 sumber data utama yang digunakan penelitian adalah kuesioner, dokumentasi, dan PGD. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kualitatif. Metode penelitian: populasi penelitian adalah sekolah di Indonesia, jenjang sekolah dasar dan menengah. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposipe sampling, yaitu memilih sekolah dasar dan menengah di 15 provinsi di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dokumentasi, dan focus group discussion. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah untuk mengevaluasi kesenjangan antara kriteria yang ditetapkan dengan pelaksanaan program di lapangan. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui kuesioner, dokumentasi, PGD, dan analisis data secara deskriptif. Sampel ditentukan secara purposipe dan dari beberapa provinsi di Indonesia. Hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan membuat kisi-kisi instrumen penilaian terlebih dahulu sebelum membuat soal-soal, serta pelatihan analisis instrumen penilaian dan membuat rubrik untuk soal uraian.
Pada tahap pelaksanaan, merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyederhanakan pedoman penilaian kurikulum 2013, melakukan sosialisasi dan pelatih penilaian kompetensi sikap, memberikan pelatihan teknik penilaian pada pembelajaran tematik untuk guru SD, serta membimbing guru melakukan analisis instrumen dan revisi butir soal. Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan gambaran pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 di lapangan dan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaannya di masa mendatang. Rekomendasi tersebut ditunjukkan kepada pemerintah atau pengambilan kebijakan agar pelaksanaan penilaian bisa lebih efektif mendukung tujuan kurikulum. Kelebihan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambar implementasi penilaian pada kurikulum 2013 di lapangan secara aktual. Hal ini sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian yang sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor keberhasilan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. Identifikasi ini berguna untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. Rekomendasi ini sangat berguna bagi perbaikan sistem penilaian di masa yang akan datang. Jadi kelebihan utamanya adalah tujuan dan manfaat penelitian ini yang sangat bermanfaat untuk evaluasi dan perbaikan sistem penilaian pada kurikulum 2013. Kesimpulan jurnal tersebut. Jurnal ini membahas pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013 khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penilaian pada kurikulum 2013, mengidentifikasikan hambatan dan faktor keberhasilan, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Populasi penilaian adalah sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Sampel berasal dari 15 provinsi di Indonesia dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi, dan PGD. Baiklah, cukup sekian review jurnal tersebut dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.